Ternyata ada ghibah yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Sahabat Surga Channel. Dan di kali ini tema yang akan kita bawa tidak jauh-jauh dari tema Ramadan, yang mana kita ketahui tidak hanya makan dan minum saja yang membatalkan puasa, namun ada banyak hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Karena kata baginda Nabi, banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dan itu menjadi sebab karena si pelaku puasa tidak menghindari dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apa saja yang membatalkan pahala puasa? Salah satu yang membatalkan pahala puasa ialah berbohong atau berdusta, kemudian menggibah atau gunjing atau gosip. Nah, jadi pada tema kali ini khusus pada hari ini channel Sahabat Surga akan membawakan tema tentang ghibah. Adakah ghibah yang diperbolehkan? Maka para sahabat surga dimanapun berada, ternyata ada ghibah yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Secara makna ataupun secara definisi, ghibah itu adalah menceritakan aib-aib orang lain, seperti itu. Menceritakan aib-aib orang lain. Dan juga Rasulullah SAW bersabda bahwasannya berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri dan lupa atau tidak mengurusi aib-aib orang lain, seperti itu. Dan di sini ada ghibah yang diperbolehkan ternyata. Dan sumbernya kita ambil dari kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Jadi ada 6 kondisi di mana seorang muslim itu boleh menggibahkan orang lain. Nah, yang pertama ialah dalam sidang perkara di depan hakim. Maka pada saat sidang perkara di depan hakim harus diceritakan secara sebenar-benarnya siapa orangnya, siapa namanya, agar kasus itu bisa tahu di mana titik kesalahannya dan bagaimana para hakim bisa menjatuhkan hukum dalam masalah tersebut. Kemudian dalam kondisi yang kedua ialah dalam hal melaporkan pelanggaran hukum. Contoh kita melaporkan seseorang itu ke kantor polisi atau otoritas terkait karena kesalahannya. Karena kalau kita tidak sebutkan namanya, maka tidak akan tahu, tidak akan jelas siapa yang telah berbuat kesalahan. Kemudian di kondisi ketiga adalah meminta fatwa kepada mufti. Contoh kita meminta fatwa kepada seorang ulama, menceritakan sipulan agar bisa mendapatkan nasihat yang baik dari mufti tersebut. Kita harus menceritakan secara jelas apa masalah kita. Kemudian yang keempat adalah dengan tujuan mengingatkan publik agar terhindar dari kejahatan, baik dari pihak personal maupun institusi. Jadi boleh kita ceritakan keburukan orang itu dengan catatan agar masyarakat luas terhindar dari keburukan itu. Dalam contohnya sering kejadian belum lama tentang bagaimana travel umroh banyak yang bermasalah karena memakan uang para calon jemaah haji. Maka itu diceritakan, nama travel umrohnya pun harus disebutkan agar orang-orang yang mungkin belum pernah ya, agar terhindar dari yang namanya kejahatan, baik yang dilakukan personal maupun institusi. Kemudian yang kelima adalah dalam kondisi di mana pihak-pihak tertentu melakukan kejahatan secara terang-terangan. Contoh ada sekelompok pemuda yang meminum khamar di satu tempat, maka kita bisa ceritakan. Contoh kita melapor kepada RT atau ke kantor polisi, maka kita boleh menyebutkan namanya, menyebutkan kesalahan-kesalahannya, keburukannya di depan RT ataupun polisi-polisi agar bisa ditindak dan kemungkaran itu bisa hilang insya Allah. Kemudian yang keenam adalah dalam hal untuk menandai seseorang. Contoh di tanah Arab banyak orang yang bernama Abdullah, banyak orang yang bernama Muhammad. Namun untuk menandai orang tersebut maka disebutkanlah
ciri khas dari orang tersebut. Contoh, si Abdullah yang rambutnya gondrong, si Abdullah yang kulitnya putih, itu boleh disebutkan, namun tetap diawali dengan kata maaf, karena kita bicara tentang fisik. Dan yang keenam ini kata Imam Nawawi, setidaknya tidak usah dipakai kalau tidak teramat penting, kecuali dalam hal mengidentifikasi seseorang agar makin mempermudah, seperti itu. Jadi sahabat surga dimanapun berada, itulah 6 kondisi di mana kita boleh menggibah. Jadi hukum dari gibah itu tidak mutlak haram. Ada kondisi-kondisi tertentu yang dimana kita diperbolehkan untuk bergibah. Tentunya kita harus paham 6 kondisi tersebut. Dan saya ulangin, sumber dari 6 kondisi yang boleh kita menggibah adalah dari kitab dari Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah subscribe channel Sahabat Surga. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari Sahabat Surga Channel. Jangan lupa share, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.